perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Aprilia Witening Tias selaku dosen akuntansi keperilakuan dan juga teman-teman dari kelas 6A. Di sini, kelompok 2 akan membahas tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami. Next. Anggota kelompok 2 terdiri dari 7 orang. Yang pertama, NIM 2020-12-122, Muhammad Sandy Saputra. Yang kedua, NIM 2020-12153, Aida Nurul Husnina. Yang ketiga, NIM 2020-12154, Niken Hidayah Dwi Selmi. Yang keempat, NIM 2020-12155, Aditya Dwi Bagaskoro. Yang keenam, NIM 2020-12158, Eni Kartikasari. Yang keenam, NIM 2020-12159, Vina Birliana Novtasari. Dan yang terakhir, NIM 2020-12161. Next. Konsep diri. Konsep diri juga mengukur tentang apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang dan bagaimana mereka mengevaluasi performa diri mereka. Next. Konsep diri di sini diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri atau penilaian terhadap dirinya sendiri. Konsep diri juga mengukur tentang apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang dan bagaimana mereka mengevaluasi performa diri mereka. Di mana suatu hal yang mempelajari mengenai suatu tindakan baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Next. Dalam konsep diri, di sini menurut Sosiawan, ada dua komponen dalam konsep diri, yaitu komponen yang pertama adalah komponen kognitif, yang kedua adalah komponen afektif, di mana komponen kognitif merupakan citra diri atau self-image. Sedangkan komponen afektif adalah harga diri atau as self-esteem, di mana harga diri berkaitan dengan cara seseorang berperilaku. Jika seseorang memiliki harga diri yang tinggi, mereka cenderung berperilaku positif. Sebaliknya, jika citra diri mereka rendah, seseorang akan cenderung berperilaku negatif. Selain itu, orang dengan citra diri yang tinggi melihat dirinya sendiri secara positif dan menyadari manfaat yang dimilikinya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada konsep sikap. Next. Konsep sikap diartikan sebagai sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi.
Next. Komponen sikap terdiri dari dua, yaitu komponen emosional atau afektif mengacu pada perasaan seseorang yang mengarah pada objek sikap. Sedangkan komponen perilaku mengacu pada bagaimana satu kekuatan reaksi terhadap objek sikap. Next. Konsep terdekat sikap yaitu terdapat 4. 1. Yang pertama, kepercayaan. Merupakan modal dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua ada opini, adalah respon yang diberikan seseorang, yaitu komunikan kepada komunikator yang sebelumnya telah memberi stimulus berupa pertanyaan. Yang ketiga ada nilai, merupakan tujuan hidup yang penting sekaligus standar perilaku. Nilai merupakan pijakan yang paling dalam dan sentimen, dasar di mana orang-orang mengorientasikan dirinya menuju tujuannya lebih tinggi dan di mana mereka membedakan sesuatu yang terbaik. Yang terakhir ada kebiasaan, yaitu merupakan ketidakbimbangan, respon otomatis dan pengulangan pola dari respon perilaku. Next. Untuk fungsi sikap terdapat 4, yaitu pemahaman kebutuhan, adalah pemahaman atau pengetahuan berfungsi membantu seseorang dalam memberikan arti atau memahami situasi atau peristiwa baru. Selanjutnya ada kebutuhan akan kepuasan, yang mengarah pada objek tujuan yang dibutuhkan. Lalu ada ungkapan nilai, lalu ada egoya defensif, yaitu pengembangan atau penambahan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya. Yang terakhir ada ungkapan nilai, yaitu manusia memperoleh kepuasan melalui pernyataan diri mereka dengan sikapnya. Next. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru bagi seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Sikap dibentuk berdasarkan karakter, faktor psikologis, pribadi, dan faktor sosial. Faktor psikologis dan genetik dapat menciptakan suatu kecenderungan yang mengarah pada pengembangan sikap tertentu. Itu ada definisi dari formasi sikap dan perubahannya. Next. Selanjutnya ada teori terkait dengan sikap, terdapat 7, yaitu yang pertama teori perubahan sikap adalah membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Next. Lalu selanjutnya ada teori penguatan dan tanggapan stimulus, yaitu bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Selanjutnya ada teori pertimbangan sosial, yaitu hasil perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam. Lalu ada teori disonansi kognitif, yaitu menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Selanjutnya ada konsistensi dan teori perselisihan. Teori ini berasumsi bahwa orang-orang mencoba untuk memelihara konsistensi atau kesesuaian antara sikap dan perilaku. Selanjutnya ada teori persepsi diri yang menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilakunya sendiri. Yang terakhir ada teori motivasi dan aplikasinya, yaitu mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah pekerjaan para manajer. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya akan
dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada motivasi. Next. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti menimbulkan gerakan. Motivasi didefinisikan sebagai kekuatan psikologis yang menggerakkan seseorang ke suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi juga bisa disebut sebagai suatu konsep penting untuk perilaku akuntan karena efektivitas organisasi tergantung pada orang yang membentuk, sebagaimana karyawan mengharapkan untuk dibentuk. Manajer dan akuntan keperilakuan harus memotivasi orang ke arah kinerja yang diharapkan dalam rangka memenuhi tujuan organisasi. Selanjutnya ada teori motivasi awal. Next. Terdapat 4 teori dalam teori motivasi awal. Yang pertama adalah teori kebutuhan Maslow. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai beragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Dalam teori kebutuhan Maslow, ada 5 hierarki kebutuhan manusia yang dijabarkan oleh Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, selanjutnya ada kebutuhan akan keamanan, yang ketiga ada kebutuhan sosial, keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori X dan Y. Teori ini memandang manusia dengan dua sisi. Teori X merupakan sisi negatif dan teori Y merupakan sisi positifnya. Kemudian ada teori kebutuhan Maxwell. Teori ini menjelaskan bagaimana kebutuhan akan pencapaian afiliasi dan kekuasaan dapat mempengaruhi tindakan individu. Kemudian yang terakhir ada teori dua faktor. Dua faktor yang dimaksud adalah sejumlah kondisi kerja ekstrinsik dan sejumlah kondisi kerja intrinsik. Maksud dari sejumlah kondisi kerja ekstrinsik yaitu kondisi ini disebut sebagai faktor penyebab ketidakpuasan yang apabila tidak ada menyebabkan terjadinya ketidakpuasan di antara para karyawan. Sedangkan sejumlah kondisi kerja intrinsik maksudnya adalah apabila ada, maka kondisi ini berfungsi sebagai motivator dan dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik dari para karyawan. Namun, jika kondisi atau faktor tersebut tidak ada, maka tidak akan menyebabkan terjadinya ketidakpuasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses teori motivasi. Next. Proses teori motivasi yaitu ada beberapa. Yang pertama ada teori ERG. Teori ERG atau Existence, Relatedness, Growth menganggap semua kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yakni kebutuhan akan eksistensi atau existence needs, kebutuhan akan keterikatan atau relatedness needs, dan kebutuhan akan pertumbuhan atau growth needs. Yang kedua ada teori harapan, yaitu teori harapan disebut juga teori valinasi atau instrumentalis. Ide dasar teori ini adalah motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Variabel kunci dari teori ini, teori harapan adalah usaha atau efforts, hasil atau income, dan harapan atau ekspektasi. Yang ketiga ada teori penguatan. Teori ini mengemukakan perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Next. Yang keempat yaitu ada teori penetapan tujuan. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan presentasi kerja. Konsep dasar teori ini adalah karyawan yang memahami tujuan organisasi terhadapnya akan memengaruhi perilaku kerjanya. Yang kelima ada teori atribusi, yaitu teori yang mempelajari proses bagaimana seseorang
menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau perilakunya. Yang keenam ada teori agensi. Teori ini didasarkan pada teori ekonomi. Secara umum, teori ini mengasumsikan bahwa prinsipal bersifat netral terhadap resiko, sementara agen menolak usaha dan resiko. Next. Selanjutnya, pendekatan diadik. Pendekatan diadik menyatakan bahwa ada dua pihak yang berperan dalam proses evaluasi kerja, yaitu atasan atau superior dan bawahan atau subordinate. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu tanggapan terhadap sistem reward. Next. Terdapat 3 teori yang mengharuskan kita untuk mempertimbangkan bagaimana setiap individu menerima reward, yaitu yang pertama yaitu teori ekuitas. Cara seseorang mengukur rasa keadilan adalah inti dari teori ekuitas. Model ekuitas digunakan untuk mengukur situasi motivasi yang akan digunakan. Tidak tergantung pada sejauh mana seseorang percaya akan mendapatkan imbalan lebih usahanya. Sebaliknya, ekuitas dan rasa keadilan yang biasanya mendasari motivasi bergantung pada perbandingan antara rasio imbalan atau investasi rasio dengan rasio kenikmatan atau derita yang dialami oleh orang lain yang berada dalam situasi yang mirip atau sama. Yang kedua yaitu teori ekuitas tempat kerja. Penting untuk dicatat bahwa ketika banyak penelitian tentang teori ekuitas berfokus pada upah karyawan yang tampak mencari ekuitas sendiri dalam distribusi reward organisasi yang lain. Teori ekuitas menunjukkan bahwa banyak karyawan motivasi dipengaruhi secara signifikan oleh reward relatif, seperti halnya reward absolut. Yang ketiga yaitu teori evaluasi kognitif. Pada tahun 1980-an, konsep kognisi sebagian besarnya mewarnai konsep sikap. Istilah kognisi digunakan untuk menunjukkan adanya proses mental dalam diri seseorang sebelum melaksanakan tindakan. Teori-teori kognisi memusatkan pada bagaimana kita memproses informasi yang datang di lingkungan ke dalam struktur mental kita. Teori kognitif percaya bahwa kita tidak bisa memahami perilaku sosial tanpa memperoleh informasi tentang proses mental yang bisa dipercaya, karena informasi tentang hal objektif lingkungan eksternal belum mencukupi. Next. Selanjutnya yaitu reward extrinsic versus intrinsic. Menurut sejarah, teori motivasi umumnya telah mengasumsikan bahwa motivator intrinsik disebabkan oleh motivator ekstrinsik. Oleh karena itu, rangsangan dari sesuatu tidak akan mempengaruhi hal yang lain. Akan tetapi, teori evaluasi kognitif mendukung sebaliknya. Penjelasan umum yaitu bahwa pengalaman individu mengalami hilang kendali sepanjang perilakunya sendiri ketika ia diberi reward oleh sumber eksternal. Ini menyebabkan motivasi intrinsik sebelumnya telah berkurang. Reward ekstrinsik dapat menghasilkan suatu pergantian penjelasan internal ke penjelasan eksternal dalam persepsi individu tentang kenapa ia mengerjakan suatu tugas. Next. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi intrinsik. Kenneth W. Thomas 2009 mengidentifikasi 4 kunci reward yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik seseorang, yaitu yang pertama, rasa memilih. Yang kedua, rasa kompetensi. Yang ketiga, rasa yang penuh arti. Dan yang keempat, yaitu rasa maju. Next.
Selain itu, Kenneth W. Thomas juga mengidentifikasi 4 dari perilaku manajer yang dapat digunakan untuk menciptakan reward intrinsik untuk karyawan mereka, yaitu yang pertama, memimpin untuk pilihan. Ini digunakan untuk memberdayakan karyawan dan mendelegasikan tugas. Yang kedua, yaitu memimpin untuk kemampuan, mendukung dan melatih karyawan. Yang ketiga, memimpin untuk keberartian, digunakan untuk mengilhami karyawan dan memodelkan perilaku yang diinginkan. Dan yang keempat, yaitu memimpin untuk kemajuan, digunakan untuk memonitari dan memberikan penghargaan karyawan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, yaitu adalah persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, dan manusia, atau suatu proses yang melibatkan pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh panca indera. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, situasi, waktu, keadaan, kerjaan, dan keadaan sosial. Yang kedua, komersepsi, yaitu sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Yang ketiga, target, hal baru, gerakan bunyi, ukuran latar belakang, dan kedekatan. Yang selanjutnya adalah nilai. Nilai dinyatakan sebagai suatu proses modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Arti penting nilai dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai mempunyai sifat bertahan atau enduring. Nilai memiliki sifat bertahan karena merupakan milik pribadi sebagai bagian dari diri yang proses terbentuknya memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, nilai sebagai keyakinan. Nilai merupakan suatu keyakinan tunggal terhadap suatu hal yang khas dan berkaitan dengan suatu cara bertingkah laku yang disukai atau keadaan akhir yang mempunyai transendal. Yang ketiga, nilai sebagai alat. Sebagai alat instrumental, bersifat nilai moral dan nilai kompetensi sebagai nilai moral berkaitan dengan cara tingkah laku dan berkaitan hati nurani. Jika mereka melanggar, maka hati nurani mereka akan sedih. Nilai sebagai tujuan akhir atau terminal dibagi menjadi 2, personal dan sosial. Personal dipusatkan diri sendiri dan sosial dipusatkan masyarakat. Fungsi nilai dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai sebagai standar. Yang kedua, memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah fungsi nilai sebagai motivasi. Dan keempat adalah nilai fungsi sebagai ego defensif. Adapun nilai terminal dan eksternal dan juga nilai roket dilihat sebagai berikut. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kepribadian. Next. Kepribadian diartikan sebagai bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang dapat menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Next. Selanjutnya yaitu faktor penentu kepribadian. Faktor penentu kepribadian yang pertama yaitu keturunan. Contohnya yaitu fisik dan psikologis yang melekat pada kedua orang tua. Yang kedua, lingkungan. Contohnya budaya, norma, dan kondisi kelompok sosial di sekitarnya. Yang ketiga yaitu situasi. Contohnya tuntutan dan masalah yang pernah dialami. Next. Selanjutnya yaitu indikator kepribadian
Myers-Briggs. Yang pertama, extraversion atau introversion. Dimensi ini mengacu pada bagaimana orang terfokus pada diri mereka sendiri di dalam atau introversion atau di luar atau extraversion. Yang kedua yaitu sensing atau intuition. Dimensi ini mengacu pada bagaimana orang mengumpulkan informasi secara sistematik atau sensing atau secara intuisi atau intuiting. Yang ketiga yaitu thinking atau feeling. Dimensi ini mengacu pada bagaimana orang untuk mengambil keputusan secara objektif dan secara impersonal atau thinking, atau secara subjektif dan interpersonal atau feeling. Yang keempat adalah judging and perceiving. Dimensi ini mengacu pada bagaimana orang menawarkan kehidupan sehari-hari mereka. Dimensi ini mengacu pada bagaimana orang menawarkan hidupnya sehari-hari, menjadi tegas dan berencana, atau judging, atau secara spontan dan fleksibel, atau perceiving. Next. Selanjutnya yaitu emosi. Emosi merupakan perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Oleh karena itu, emosi tidak bertahan pada ciri kepribadian. Next. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar YouTube yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.